Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Majelis Jemaat GPB Tugu di awal peribadahan ini mengucap selamat bersekutu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Walaupun masih harus beribadah secara virtual dari rumah masing-masing. Adapun ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Stella Emandagi Rompis STH. Kiranya ibadah ini membawa berkat, kekuatan dan penghiburan, serta semakin menumbuh iman kepada Tuhan. Mari berdiri untuk memulai peribadahan kita. Ibadah ini. Untuk itu mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing kita pada pagi hari ini yaitu dalam Matius 3 ayat 8 dan 10. Yang demikian bunyinya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Now
silakan duduk. Jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa guna membarui pertobatan kita, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagai berikut. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 16, 17a dan 18. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidung kasihnya
masuk pada pemberitaan firman. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita siapkan dulu dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Jika kita sudah membukanya, biarkan kitab itu terbuka dan mari kita minta bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena pada minggu pagi yang indah ini Kau izinkan kami lagi untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Kami sungguh tahu dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi penuntun pedoman bagi kami, untuk kami tahu apa yang Tuhan kehendaki dan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami tetap disertai, diberkati dan dipimpin oleh Tuhan, dan mampu menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, saat ini kami telah siap untuk membacanya. Penuhi kami dan kuasa Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami boleh pahami, mengerti, dan mampukan kami dan kuasa Roh Kudus, supaya firman ini bukan hanya sekedar kami paham dan mengerti, tapi kami boleh pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, Alkitab diambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang bertutur sebagai berikut. Kataku, baiklah, dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal-abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Saudaraku, izinkan saya untuk membuka masker di saat memberitakan firman. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu pemimpin yang menjadi berkat. Saudaraku yang seiman dan dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan hari ini adalah teguran Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Mika kepada para pemimpin agama, politik,
dan masyarakat bangsa Israel Utara di Samaria dan bangsa Yehuda di Yerusalem. Nah, sebelum saya akan menjelaskan kenapa teguran itu disampaikan kepada pemimpin, baik pemimpin agama, politik, bahkan pun masyarakat, saya akan memberitahu lebih dahulu tentang ada beberapa jabatan yang ada dalam umat Yahudi pada saat itu. Ada 3 jabatan yang dikenal oleh umat Yahudi, yaitu imam, raja, dan nabi. Imam, yaitu seorang imam mendapatkan jabatannya itu secara turun-temurun, yaitu seorang menjadi imam karena ia adalah anak seorang imam, khususnya keturunan suku Lewi. Karena tugasnya seorang imam, maka orang Lewi itu tinggal tersebar di antara suku-suku Israel lainnya. Mereka tidak mendapati warisan tanah sendiri seperti saudara-saudara yang lain. Jadi tidak ada tanah khusus untuk suku Lewi. Dan imam bertugas untuk melayani ibadah-ibadah umat, terutama kegiatan ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Para imam yang utama ialah peran para imam yang utama ialah mewakili umat di hadapan Allah, berdoa dan mempersembahkan korban. Tentang raja. Raja, awalnya bangsa Israel tidak mempunyai raja karena yang memimpin dan yang menjadi raja bangsa Israel yaitu Allah sendiri. Tapi karena umat terus menuntut seorang raja yang akan memimpin mereka seperti di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, maka akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk menjelaskan kepada mereka apa yang menjadi hak-hak raja dan konsekuensinya jika ada raja yang kelak akan memimpin mereka, supaya di kemudian hari mereka tidak menyesal jika mereka akhirnya boleh diperbudak atau dibebani dengan berbagai kewajiban oleh raja. Karena umat terus-menerus berupaya untuk meminta supaya Samuel boleh mengangkat raja, maka Allah memerintahkan Samuel untuk mentahbiskan Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Setelah Saul tidak taat pada Tuhan, Allah menyuruh Samuel untuk pergi dan mengurapi Daud untuk menjadi pengganti Saul. Dan kemudian setelah Daud, Allah menyuruh untuk mengurapi Salomo yang merupakan anak Daud untuk memimpin bangsa Israel. Dan dalam pemerintahan Raja Salomo kita tahu bahwa kerajaan itu terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, tugas seorang raja adalah memerintah dan memimpin umat atas nama Tuhan. Namun umat Israel tetap percaya bahwa raja mereka sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Nah, tentang nabi, seperti dikatakan tadi, ada 3 pejabat yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu imam, raja, dan nabi. Tentang nabi, nabi ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nabi adalah orang pilihan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada umatnya. Sehubungan dengan tugas nabi ini, kita mendengarkan tentang Nabi Mika. Nabi Mika adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Dari namanya saja kita sungguh-sungguh boleh mengenal siapa Mika itu sesungguhnya. Jadi
Nabi ini adalah, atau Mika ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sendiri. Kita sungguh boleh tahu bagaimana Nabi Mika sungguh mau dipakai oleh Tuhan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Di sana kita sungguh-sungguh boleh mengetahui siapa Mika itu sesungguhnya. Siapa dan apa latar belakang kehidupan daripada Mika ini. Ya, mula-mula di kalangan umat Israel, Nabi disebut roe atau pelihat yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah melalui mimpi dan ramalan. Seorang nabi dipanggil khusus oleh Tuhan dan dikaruniakan roh Tuhan untuk menjadi juru bicaranya. Tuhan berbicara pada umat melalui para nabi. Sehubungan dengan Nabi Mika, apa latar belakangnya? Kita tahu dari namanya saja itu adalah singkatan dari Mikayahu, yang artinya siapakah yang sama dengan Tuhan. Ia lahir di Moreset. Desa ini terletak 40 km sebelah tenggara Yerusalem. Ia seorang petani kecil yang menentang kejahatan dan penyelewengan di Yerusalem dan Samaria. Ia dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melayani di masa pemerintahan 3 raja, yaitu 3 raja Yehuda, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia, di sekitar tahun 750 sampai 687 sebelum Masehi. Allah memampukan Nabi Mika ini untuk meneguri Israel dan Yehuda, serta ia tetap memampukan Nabi untuk tetap setia dalam tugas dan panggilannya. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, jika kita sungguh mau merenungkan lebih lanjut lagi, apa sih teguran Tuhan melalui Nabi Mika bagi bangsa Israel? Mengapa mereka ditegur melalui Mika? Rupanya karena keadaan pada saat itu dapat dikatakan kacau, karena hanya sedikit sekali orang yang masih hidup setia kepada Tuhan. Hampir semua orang telah tercemar. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa para pemimpin politik dan rohani yang seharusnya sudah mengetahui tentang keadilan, mereka justru membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka yang seharusnya mengajarkan tentang kebaikan tapi justru melakukan kejahatan, bahkan memfasilitasi kejahatan tersebut. Keadilan dan moral tidak lagi dilaksanakan dengan benar. Betapa mengerikan kondisi umat pada saat itu, ketika mereka yang seharusnya menjadi contoh justru menjerumuskan rakyat dalam berbagai bentuk kejahatan. Apalagi kalau kita lihat apa yang dilukiskan oleh Nabi Mika dalam ayat yang kedua B sampai dengan ayat yang ketiga. Begitu mengerikan. Dikatakan bahwa hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Saudaraku, inilah kekejian yang dilakukan oleh para pemimpin umat saat itu. Begitu mengerikan. Ini dilukiskan oleh Nabi Mika dalam bacaan kita tadi, yang sesungguhnya di dalam menjalani hidup dan penghidupan mereka,
Mereka menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, tapi bukan untuk kebaikan, tapi untuk hal-hal jahat. Kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Yehuda. Pertama, hak orang miskin dirampas dan diperas, sementara mereka berpihak pada orang kaya, bahkan turut menikmati hasil rampasan dan perasan. Rakyat miskin semakin menderita. Jadi itu yang dilukiskan dari ayat tadi, ayat 2 dan 3. Para pemimpin politik menerima suap dengan menaikkan pajak. Para imam mengajarkan karena bayaran. Para nabi membuatkan hal-hal palsu demi uang. Hidup mereka penuh dengan kepura-puraan, serakah. Saudaraku, suasana berbeda dituliskan dalam ayat yang keempat oleh Mika. Mika menyampaikan bahwa suatu saat nanti ketika penghukuman tiba, para pendosa itu akan pertama berseru-seru pada Tuhan, namun Dia tidak menjawab mereka. Kedua, mereka berdoa tetapi Tuhan tidak akan mau mendengarkan dan menjawab. Ketiga, Tuhan bahkan menyembunyikan wajah-Nya terhadap mereka sebagai tanda bahwa Ia akan menolak mereka. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat di mata Tuhan. Keadilan sesungguhnya akan menimpa mereka sebab jahat perbuatan mereka. Dan Mika sangat menekankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar sebagai gambaran dari sifat Allah. Karena itu sepatutnya sebagai umat Allah, Israel bahkan kita lihat sebagai umat Allah, yaitu gereja Tuhan masa kini, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Seharusnya tetap semangat seperti Mika yang tanpa takut untuk menegur para pemimpin dan memberlakukan segala kehendak Allah. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, seperti yang kita lihat dalam Sabda Gunadarma, di situ ia menceritakan tentang konteks politik dan sosial di Timur Tengah pada masa itu. Adalah munculnya kerajaan Asyur menjadi negara superpower yang baru dan sangat ekspansif, ingin memperluas wilayah sampai Mesir. Untuk mencapai tujuannya, dia berupaya untuk mengadakan koalisi dengan Israel dan Yehuda, tapi ditolak. Tapi pada tahun 722 kita tahu bagaimana Asyur dihancurkan oleh bagaimana Israel Utara dihancurkan oleh Asyur. Dan umatnya diungsikan di tempat wilayah-wilayah Asyur. Dan ini membuat jemaat di Israel Utara hilang lenyap, bukan hanya dalam suatu hal, tapi hilang lenyap bahkan dalam sejarah. Ini mestinya jadi contoh yang baik dan peringatan bagi umat Yehuda, bahwa apa yang dinyatakan oleh Mika bukan hanya sekedar suatu hal yang dimimpikan atau yang diupayakan dalam penelitian oleh Mika, tapi ini adalah firman Tuhan. Apa yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda saat itu merupakan peringatan keras dari Tuhan bagi bangsa Yehuda, terutama pada para pemimpinnya, bahwa jika mereka tidak mau bertobat, tidak mau berubah, dan tidak mau kembali setia pada Tuhan, maka mereka akan dihukum Tuhan. Dan ini yang benar-benar dialami oleh bangsa Yehuda. Akhirnya lewat kerajaan Babel yang datang kembali untuk menyerang Yehuda, Yerusalem, bahkan menyerang Bait Allah. 100 tahun kemudian kita melihat bahwa pada tahun 586 sebelum Masehi, bagaimana umat Yehuda sungguh-sungguh diperhadapkan dengan puing-puing. Bukan hanya sekedar puing-puing, tapi para pemimpin politik dan pemimpin agama dibawa sebagai tawanan, dibuang ke Babel.
Yang tertinggal hanya mereka yang miskin, yang tak berdaya, yang boleh ada di Yerusalem. Hal ketiga yang kita bisa dapatkan di sana, apakah sesungguhnya kesalahan para pemimpin itu? Secara teologis kita sungguh-sungguh tahu bahwa karena mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, peringatan Tuhan diabaikan. Padahal kita tahu dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 telah dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita sungguh-sungguh tahu bahwa bangsa Israel Utara telah dimusnahkan, telah tidak ada sejarahnya. Dan ini berlangsung lagi di dalam kehidupan dari umat Yehuda. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, hal ini menyadarkan kepada kita sekalian sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, itu benar-benar akan diwujud nyatakan bagi mereka yang tidak taat pada perintahnya, seperti dinyatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini yang dialami oleh para pemimpin Yehuda bersama dengan umat Israel yang tidak bertobat, akhirnya mereka hancur, binasa. Mereka diperhadapkan dengan kesukaran. Saudaraku yang seiman dalam Yesus Kristus, hal ini menyadarkan kita sebagai pemimpin. Mungkin kita sebagai pemimpin bangsa atau salah satu pemimpin di dalam pekerjaan, dalam usaha, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dalam judul firman Tuhan pada hari ini mengatakan pemimpin harus menjadi berkat. Lewat tugas kepemimpinan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, ia harus jalankan dengan adil dan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya dia jadi berkat. Tapi di saat dia mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan keadilan, pilih kasih, akhirnya dia sungguh-sungguh sadar, dia mulai menjalankan ketidaktaatan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Hukuman Tuhan bisa menjadi bagiannya. Bayangkan saja kalau dikatakan bahwa pada saat dia berseru-seru kepada Tuhan, tapi ia tidak akan menjawab mereka. Di saat ia akan di saat ia akan berseru kepada Tuhan, Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Sungguh sedih kalau akhirnya Tuhan tidak mendengarkan lagi setiap seruan doa kita. Tapi tak jarang itu yang masih terus kita lakukan. Yang dimaksud pemimpin bukan hanya sekedar pemimpin bangsa, tapi juga pemimpin di dalam gereja, pemimpin dalam keluarga, yaitu orang tua. Sebagai pemimpin kita diharapkan untuk takut akan Tuhan, untuk memberlakukan keadilan dan memberlakukan kebaikan. Karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Karena segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu akan merugikan bukan hanya orang-orang yang kita pimpin, tapi merugikan diri kita sendiri. Seperti yang dialami oleh para pemimpin Yehuda dan pemimpin Israel. Bagaimana akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan diri dari mereka, tidak pernah mendengarkan setiap seru doa mereka. Tuhan menyembunyikan dirinya. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan telah mengambil hikmat dari mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan seakan-akan selalu salah dan tidak berguna. Selalu gagal. Kenapa? Karena hikmat Allah telah diambil dari mereka. Tuhan telah menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Saudaraku, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Sebagai orang percaya, firman Tuhan menyadarkan dan mengingatkan kita sekalian. Bukan hanya para pemimpin bangsa Israel Utara dan Selatan yang dihukum oleh Tuhan, tetapi kepada kita juga. Kita akan menerima hukuman Tuhan kalau kita tidak melakukan keadilan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita melakukan keadilan, kebaikan, dan selalu setia terhadap sesama, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan,
maka sebagai pemimpin kita benar akan menjadi berkat bagi orang yang kita pimpin. Sebagai kepala keluarga kita akan menjadi berkat pada istri dan anak-anak. Kalau sebagai orang tua kita menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana terhadap anak-anak kita. Tapi jika kita mulai berlaku tidak adil, jika kita mulai berlaku tidak setia dan tidak melakukan kebaikan, bukan hanya sekedar orang yang kita pimpin yang akan menghadapi kehancuran, tapi kita juga akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu, saudaraku yang seiman di dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya termasuk gereja, kita tahu bahwa kelak sebagai gereja bahkan pun sebagai bangsa, nanti kita akan lagi mengadakan pemilihan untuk para pemimpin bangsa. Seperti pemilihan-pemilihan yang lalu, tentu ada seleksi ketat yang diperlukan. Dan bukan hanya sekedar seleksi ketat yang harus diperlukan supaya boleh memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang adil dan bijaksana, tapi bagaimana agar supaya doa yang tekun akan terus disampaikan oleh kita sebagai umat Tuhan, agar supaya pemimpin yang sudah dipercayakan Tuhan benar-benar boleh memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, pemimpin yang bertanggung jawab, yang adil, sehingga dia boleh jadi berkat untuk rakyat dan untuk semua orang yang dipimpinnya. Tidak lama lagi bulan Oktober akan ada sidang sinode gereja kita GPIB, dan mungkin di sana akan ada pemilihan untuk para pengurus majelis sinode. Di sana tentu yang diharapkan bukan hanya agar supaya mereka mengadakan seleksi yang ketat siapa yang harus dan boleh jadi pemimpin, tapi setelah memilih, doa yang tekun dari seluruh warga GPIB harus terus disampaikan kepada para pemimpin, supaya setelah terpilih, mereka akan jalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, sehingga benar-benar jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi umatnya. Karena itu, biarlah sebagai orang percaya yang saat ini masih menjalankan tugas tanggung jawab di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, dan juga sebagai warga GPIB, kita masih punya pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan gereja kita. Kita juga adalah orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Marilah sebagai pemimpin kita mengoreksi diri. Sudahkah kita jalankan kepemimpinan ini dengan adil dan benar, dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya benar kita boleh jadi berkat, bukan hanya bagi bangsa dan negara, tapi bagi seluruh warga GPIB, bahkan seluruh anggota keluarga, sehingga nama Tuhan akan terus dipuji dan dimuliakan. Karena itu marilah doa yang tekun terus kita nyatakan pada para pemimpin kita, para pemimpin bangsa, para pemimpin gereja, bahkan para pemimpin dalam rumah tangga, dan pemimpin dimanapun kita berada, supaya mereka yang dipercayakan Tuhan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, berlaku adil dan berlaku setia, dan melakukan mencintai kebaikan bukan kejahatan, supaya lewat kepemimpinan masing-masing orang itu sungguh boleh menjadi berkat. Karena Tuhan menghendaki kita sungguh boleh menjadi berkat. Setiap kali kita pulang dari ibadah atau setelah kita selesai ibadah, kita mendapatkan berkat Tuhan. Tapi sangat disayangkan kalau kita abaikan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kemudian kita terus memohon dan memohon meminta berkat, tapi Tuhan menyembunyikan dirinya daripada kita. Karena itu biarlah peringatan Tuhan lewat firman Tuhan ini jadi peringatan untuk saudara dan saya, supaya kita benar-benar mewujud nyatakan keadilan, setia, dan memperlakukan akan kebaikan bukan kejahatan, sehingga lewat hidup dan penghidupan serta pelayanan kita, kita sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang kita pimpin, dan semua boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan menolong kita, amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri sekarang, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ungkapkan dengan hati dan mulut. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena firman-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Sebagaimana fungsi firman Tuhan, biarlah kami memahami akan hal itu. Bahwa kami bukan hanya sekedar rindu mendengar dan memahami akan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu bermanfaat untuk kami, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan sungguh boleh memimpin kami pada jalan yang benar. Tolonglah kami di saat kami sudah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Jika ada teguran, jika ada kesalahan yang dinyatakan bagi kami, mampukan agar supaya kami tidak seperti orang Yehuda yang mengeraskan hati saat ditegur, yang tetap tidak mau bertobat di saat kami sudah salah melangkah. Ada teguran-teguran Tuhan yang disampaikan tetap kami abaikan, karena kami merasa kami rajin ibadah, kami rajin membaca firman Tuhan. Tapi untuk apa firman Tuhan kalau firman Tuhan itu tidak menuntun kita, tidak membimbing kita pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan saat ini menyadarkan kita agar supaya kita tidak pernah mengeraskan hati atau bebal terhadap firman Tuhan, tapi sadar dan bertobat jika mulai dalam hidup dan penghidupan kita, apa kita sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat, ataupun pemimpin di dalam gereja, atau pemimpin dalam keluarga, kami mulai memberlakukan ketidakadilan. Kami mulai pilih kasih, dan kami lebih berat sebelah. Firman Tuhan mengingatkan sekali lagi kepada kita, supaya kami memberlakukan keadilan, mencintai kasih dan kebaikan Tuhan, supaya kami akan sungguh-sungguh boleh mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Bukan hanya supaya orang-orang yang kami pimpin boleh sejahtera, boleh diberkati, tapi agar supaya kami juga boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Setiap seruan doa kami masih didengarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak bersembunyi, apalagi mengambil hikmat daripada kami. Sebab kalau hal itu terjadi, kami akan binasa. Kalau Tuhan tidak mau mendengarkan lagi setiap seru doa kami, kalau apapun yang kami kerjakan selalu gagal dan tidak ada gunanya, karena Tuhan tidak lagi mau memberkati kami. Karena itu biarlah hal ini akan tetap menjadi perenungan dan peringatan bagi kami, supaya kami tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagai pemimpin, dimanapun Tuhan percayakan kami untuk menjadi pemimpin, kami jalankan kepemimpinan ini dengan adil dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami jalankan segala kehendak dan kemauan Tuhan yang harus kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Bukan kejahatan, tapi kebaikan, sehingga mendatangkan sejahtera, bahkan berkat bagi orang-orang yang kami pimpin. Tuhan yang akan menolong kami teristimewa sebagai orang percaya kepadamu, sebagai gereja Tuhan yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kehadiran kami benar-benar jadi contoh dan teladan, supaya baik bagi pemimpin gereja akan selalu diberi hikmat dan bijaksana oleh Tuhan, sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab benar-benar boleh menjadi berkat bagi orang yang dipimpinnya. Biarlah Tuhan akan memampukan para pemimpin gereja kami teristimewa GPB, supaya dalam menjalankan kepemimpinan ini mereka akan jalankan dengan penuh keadilan dan kebaikan, bukan hanya menurut apa yang mereka inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam tugas tanggung jawab mereka.
supaya semua jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kau juga yang akan menyertai dan memberkati kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini, yang masih Tuhan memberikan pemimpin, presiden, wakil presiden, dan DPR, MPR, dan lain sebagainya, seluruh aparat di negara kami. Kami percaya Tuhan telah memberi tanggung jawab itu kepada mereka. Mampukan supaya tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan akan dijalankan dengan baik dan benar. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat dijalankan sesuai dengan petunjuk Tuhan, dengan hikmat kuasa daripada Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan keadilan, supaya dalam kepemimpinannya semua rakyat boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, supaya boleh merasa berkat Tuhan boleh ada di dalam kehidupan dan penghidupan ini. Kami sungguh mengucap syukur Engkau tetap memberkati dan memimpin presiden dan wakil presiden kami. Biarlah Tuhan tetap kuat, sehatkan, dan beri hikmat dan kuasa. Dan dalam kepemimpinan mereka masing-masing, aparat pemerintah yang Tuhan percayakan boleh jalankan kepemimpinan dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh tanggung jawab, supaya boleh mendatangkan berkat bagi kami bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur walaupun kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi berangsur-angsur kami mulai dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah melalui aparat pemerintah dan segala petunjuk yang disampaikan oleh aparat pemerintah akan dipatuhi juga oleh seluruh rakyat, karena pemerintah adalah wakil Allah untuk kesejahteraan kami. Mampukan supaya petunjuk, contoh, dan teladan yang baik yang ditampilkan oleh aparat pemerintah biarlah sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi seluruh rakyat. Kau yang akan terus menyertai dan memimpin kami yang sudah merayakan hari kemerdekaan yang ke-76, biarlah akan terus merdeka dalam menjalankan tanggung jawab untuk sungguh-sungguh semakin ampuh dan mampu untuk menjalani segala kesuksesan yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa dan negara ini, sehingga bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kau yang akan menyertai dan memberkati kami, Jemaat GPB, khususnya Jemaat GPB Tugu. Kau berkati para presbiter yang ada, mulai dari pendeta, bahkan pun penatua diaken. Kau berkati pribadi dan keluarganya. Kau beri hikmat dan kuasa bagi kami, supaya sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pemimpin, kami akan jalani segala tugas tanggung jawab kami dengan penuh keadilan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah kebaikan, kasih, dan kesetiaan dapat kami jalankan sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga lewat tugas pelayanan kami, nama Tuhan akan terus dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa supaya ada kerjasama yang baik antar pemimpin dengan seluruh anggota jemaat dan para pemimpin yang lain, supaya sungguh-sungguh boleh merasa ada sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Kau yang akan menyertai dan memimpin kami di tengah-tengah persekutuan pelayanan kesaksian yang ada di Jemaat GPB Tugu. Biarlah Tuhan yang akan sungguh boleh hadir dan memimpin kami, supaya terus ada sukacita dan kebahagiaan serta damai sejahtera yang boleh dirasakan oleh seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa bagi warga yang sakit, Ibu Yulia Tikno Thomas, Ibu Linda Simanjuntak, Ibu Tiur Melda Yunus Tampu Bolon, Ibu Marcelda Lakapu B, Ibu Maria Nilca Laure, Saudari Friday Megatadu. Biarlah Engkau yang akan terus menolong menopang mereka. Bagi Bapak Subagio, Bapak dan Ibu Penatua Nyonya S.U. Subagio, Ibu Siti Maimunah Simatupang, Bapak Yulis Mau, Bapak Yusuf Ahmad. Engkau mengetahui akan keberadaan mereka, baik yang sakit di rumah atau yang masih ada dalam keadaan tubuh yang lemah yang mengharapkan pemulihan daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan mendengarkan setiap doa seruan mereka, supaya mereka boleh mampu menghadapi penderitaan sakit penyakit ini dan boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan, teristimewa kesembuhan daripada-Mu. Khususnya juga untuk Ibu Emi Batubara, Ibu
Misia Obednejo, Diaken Agus Prasetyo, Ibu Le Ipa Pandelaki, Bapak Hapusan Freddy Siotang, Ibu Rosmani Sregar, Ibu Yuminah Daci, Ibu Mawe, Ibu Yumaida El Tobing Sianturi, keluarga Sugianto, Ibu Yulin Tulung Rompas, Ibu Imelda, staf pembimas Kristen yang sakit di rumah. Biarlah Tuhan juga yang akan terus mendengarkan setiap doa mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik di saat mereka menghadapi pemulihan kesehatan, bahkan menghadapi sakit penyakit ini. Sehingga mereka tidak pernah terpuruk karena sakit penyakit ini, tapi mereka tetap bersukacita bahwa tak sedikit pun Tuhan meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang telah sembuh dari sakit penyakitnya, apalagi yang telah sembuh dari COVID-19 ini. Kami percaya Engkau yang sudah menjamah sakit penyakit mereka. Biarlah bersama dengan mereka kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan telah berikan. Untuk mereka yang masih dalam pemulihan, kami percaya pemulihan kesehatan yang sempurna sungguh dari Tuhan boleh menjadi bagiannya. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang ada yang harus didoakan pada jam 10 ini. Biarlah Tuhan yang akan terus mendengarkan setiap seruan doa mereka. Bagi keluarga Trianto, keluarga Yanis Tindige, keluarga Sebri Paesoeng, keluarga Roni Tapilaha, keluarga saudari Lili Napitupulu, keluarga Mandagi Rompis, keluarga Mandagi Kando, keluarga Letvori, keluarga Henry Sujatmiko, keluarga Franklin Charles, keluarga Michael Yunus, keluarga Mince Urayan Mukini, keluarga Natalie Thomas, keluarga Nyonya Neti Supahilwakan, keluarga Nyonya Neti Yulianti Tobing. Engkau mengenal setiap keluarga ini, Engkau mengenal suka duka hidup dan penghidupan mereka. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati setiap keluarga ini di dalam hidup dan penghidupannya. Di saat diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, kami percaya Tuhan juga yang akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk menghadapi semuanya ini. Kami yakin Tuhan masih akan mendengarkan setiap doa mereka, dan pertolongan Tuhan sungguh boleh menjadi bagiannya. Tuhan yang akan memberkati kami semua dalam hidup dan penghidupan kami. Kami yang sedang beribadah virtual pada saat ini, biarlah segala suka duka hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, supaya kami semakin tahu apa yang Tuhan mau yang harus kami jalani sebagai orang-orang yang sudah dan terus mau bertobat dan hidup baru sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan apa yang Kau janjikan bagi kami. Ampun segala salah dosa kami yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan
Umat Tuhan yang dikasihi, mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara bersama. Bapa Maha Murah, kami bersyukur untuk persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari Tuhan, dan kami mohon, kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajarkanlah kami untuk tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Demi Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 29 Agustus 2021. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk penyampaian pokok-pokok warta sepekan berikut. Berita duka cita, warta nomor 12 halaman 7. Telah meninggal dunia Bapak Yakobus Mezak Parera dari sektor Kana pada Minggu 22 Agustus 2021 dalam usia 71 tahun dan telah dimakamkan pada Minggu 22 Agustus 2021 di TPU Budi Dharma. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Warga Jemaat Baru, warta nomor 27, halaman 12. Telah mendaftar sebagai warga GPIB Jemaat Tugu, keluarga Bapak Carter Hans Lumantau beserta Ibu Bianca Boru Laluyan dengan alamat Janur Kuning 1, Blok WG 2, nomor 9, masuk pada sektor Betel. Dengan nomor KK 015 Betel. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat bergabung di dalam persekutuan GPIB Jemaat Tugu dan giat membangun persatuan. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Akhirnya Majelis Jemaat mengucap syukur seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Nyonya S.E. Mandagi Rompis STH, Pendeta domisili di GPIB Tugu yang melayani ibadah hari Minggu, relay streaming jam 10 WIB pada minggu ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin pujian, organis, operator sound system, tim multimedia, Inforkom yang telah mendukung pelaksanaan ibadah pagi ini. Juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih atas pemberian persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukacita ibadah, hari Minggu, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan memberkati persembahan ibu bapa dan keluarga. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat pada minggu, pada ibadah hari Minggu ini. Apabila ada warta kegiatan, pelayanan, dan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan serta dikoreksi ke fungsionaris PHMJ.
atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Setialah berlakukan kehendak Tuhan dalam pesan firman yang telah kita bersama dengar tadi. Sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta melimpahkan Roh Kudus yang akan menghibur serta menguatkan iman dan kesetiaanmu.